Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut konfigurasi MikroTik router OS pada VirtualBox dengan konfigurasi IP dinamis. Topologi ISP atau sumber internet, kemudian masuk ke router pada Ether 1, kemudian untuk Ether 2 ke jaringan lokal atau langsung ke sebuah komputer. Ether 1 nanti akan meminta DHCP client ke ISP. Jadi Ether 1 nanti konfigurasi DHCP client. Kemudian pada Ether 2 nanti sebagai DHCP server, sebagai pemberi alamat IP untuk komputer atau perangkat yang terhubung pada Ether tersebut. Kenapa kita aktifkan DHCP server? Agar ketika kita konfigurasi khususnya untuk perangkat yang lebih banyak atau perangkat nirkabel, kita bisa langsung memberi IP secara otomatis. IP akan dipinjamkan atau diberi dari DHCP server. DHCP akan memudahkan ketika kita melakukan konfigurasi komputer dalam jumlah yang banyak. Selain itu, DHCP akan mengurangi kesalahan input IP atau IP konflik. Yang pertama, kita akan konfigurasi router pada VirtualBox-nya. Kita buat project baru dengan nama MikroTik DHCP. Kemudian kita lanjut. Untuk memori masih sama, kita bisa pakai 512. Create virtual hard disk now, kita pilih VDI, kemudian dynamic. Kemudian untuk hard disk kita pasang 2 GB. Kita atur jaringan, adapter 1 kita arahkan ke adapter bridge. Kita pastikan dulu adapter sudah sesuai dengan ISP. Jadi kita cek dulu Realtek PCI FE Family Controller. Kemudian nanti pada adapter 2 kita pilih centang dulu adapter hanya host. Jadi nanti pengaturannya di VirtualBox host only adapter. Kita masukkan ISO nya MikroTik 520 level 6. Oke, kemudian kita atur, pilih berkas, preferensi, kemudian cari jaringan, pilih tab jaringan hanya host, cari tanda edit, kemudian kita matikan DHCP server dari VirtualBox. Jadi nanti DHCP server hanya dari pengaturan yang kita buat di router. Langkah kedua, instalasi MikroTik router OS. Untuk langkah instalasi masih sama seperti praktikum sebelumnya. Tekan tombol A untuk pilih semua, kemudian tekan I untuk install. Kemudian do you want to keep all configuration, kita bisa pilih ya atau tidak, bisa menekan Y atau N. Proses instalasi sedang berlangsung. Instalasi selesai, hilangkan tanda centang pada ISO MikroTik. Kemudian kita akan tekan enter. Kita bisa pilih N, no, kita tidak akan melakukan sistem check disk. Kemudian ini antar mukanya, kita masukkan admin dengan password masih default kosong atau langsung tekan enter.
Langkah ketiga, kita akan konfigurasi interface. Jadi di sini ada dua interface yang terpasang, Ether 1 dan Ether 2, sesuai konfigurasi yang kita buat di VirtualBox. Kita rubah namanya dulu, sistem identity-nya. Kemudian kita cek interface print. Ada berapa interface? Sudah cocok, ada dua, Ether 1 dan Ether 2. Kemudian interface set name. Jadi name di sini adalah name dari bisa Ether 1 atau Ether 2. Ether mana yang akan dirubah namanya. Kita Ether 1 akan kita rubah menjadi ISP DHCP. Kita coba print. Kemudian Ether 2 akan kita rubah menjadi lokal DHCP. Cek interface print, sudah berubah. Langkah berikutnya kita akan mengaktifkan DHCP client. Jadi router akan meminta IP ke DHCP server ISP. Jadi ISP atau sumber internetnya memang sudah dikonfigurasi untuk menyediakan IP atau sebagai DHCP server. Perintahnya IP DHCP client add interface. Kita masukkan interface. Kita sudah add, kemudian kita print. Di sini ada 0, dia nomor 0, kemudian ada tanda silang X, itu artinya masih belum aktif. IP DHCP client enable. Kita akan mengaktifkan DHCP client. Number di sini sesuai yang ada di list. Misalkan flexnya pagar itu tanda 0, berarti kita tanda nomor 0 yang kita masukkan. Kemudian IP DHCP client print. Interface-nya ISP DHCP digunakan iya, kemudian status sudah bound, dia sudah mendapatkan IP 10.10.10.2/24. Jadi itu adalah IP yang terpasang di ISP DHCP atau di Ethernet 1. Kita cek, itu ada tanda D, itu artinya dynamic atau dinamis. Kita dapat IP secara DHCP. Jadi DHCP client sudah berhasil. Langkah kelima, kita akan konfigurasi IP address Ether 2 atau interface lokal DHCP. Kita masukkan IP-nya 192.168.200.1/24. Interface-nya lokal DHCP. Kemudian kita coba cek IP address print. Sudah ada untuk Ethernet pertama, interface namanya ISP DHCP, sudah ada IP secara dinamis. Kemudian yang kedua lokal DHCP sudah sesuai, ada IP-nya, kita atur tadi. Kemudian kita coba cek untuk gateway IP router print.
gateway sudah ada 10.10.10.254. Gateway diperoleh dari DHCP server ISP. Jadi ketika kita request DHCP ke DHCP server, kita pasti akan mendapatkan IP, gateway, dan DNS. Kemudian kita cek IP DNS print, kita sudah dapat DNS 10.10.10.254. Itu yang disediakan dari DHCP ISP. Kemudian kita konfigurasi IP DNS set server 10.10.10.254, allow remote requestnya yes. Kita coba print IP DNS print, sudah sesuai. Kita sudah konfigurasi DNS servernya 10.10.10.254, allow remote request yes. Nomor 8, kita akan konfigurasi firewall NAT-nya agar lokal DHCP atau jaringan komputer bisa melakukan koneksi ke jaringan publik. Kita tambahkan IP firewall NAT, chainnya kita pilih SRC NAT. Untuk out interface-nya adalah sumber internetnya, jadi kita pilih ISP DHCP. Kemudian action-nya yang kita pilih adalah masquerade. Kita cek IP firewall NAT print, sudah ada. Chain SRC NAT action masquerade out interface-nya ISP DHCP. Kita coba ping Google, apakah router sudah bisa tersambung ke internet. Sudah tersambung, router sudah terhubung ke jaringan internet. Berikutnya langkah 9, kita konfigurasi DHCP server. Kita aktifkan IP DHCP server setup. DHCP server interface-nya adalah lokal DHCP atau Ether 2. DHCP address atau networknya 192.168.200.0. Kita langsung enter. Gateway-nya sesuai IP yang terpasang di interface lokal DHCP. Kemudian address to give out ini adalah jumlah pengguna yang akan dikasih pinjam IP. Di sini kita atur cukup 3 komputer yang akan terhubung. Nanti apabila butuh banyak bisa diperbanyak. Kemudian DNS servernya adalah 10.10.10.254. List time, waktu pinjam atau waktu pakai IP-nya kita rubah 3D, itu artinya 3 hari. Kita rubah menjadi 30 menit. Kemudian kita coba IP DHCP server print untuk melihat konfigurasi DHCP server yang sudah dibuat. Nomor 0 namanya DHCP1, interface-nya yang akan kita gunakan untuk DHCP server adalah lokal DHCP. Address pool-nya namanya DHCP pool 1. Time, waktu pakai atau waktu pinjamnya sekitar 30 menit. Kita coba cek IP pool use print. Perintah ini digunakan untuk melihat IP address yang
dipakai. Masih kosong, kita coba atur di adapternya. Ini langkah ke-10, konfigurasi adapter VirtualBox. Internet Protocol versi 4, kita pilih Optane, jadi sebagai komputer klien yang request DHCP. Kita kosongkan OK, kemudian OK lagi. Kita cek statusnya. Statusnya IP address adalah 192.168.200.4, subnet masknya kelas C, kemudian IP default gateway sesuai yang sudah kita atur di DHCP server, DNS juga sudah sesuai 10, 10, 10, 25, 4 yang sudah ditambahkan. Kemudian kita cek pada router, kita coba IP pool used print. Di situ keterangannya sudah ada DHCP pool 1 yang terpakai. Alamat yang terpakai adalah 192.168.200.4. Sudah sesuai dengan IP yang dipakai oleh komputer. Langkah ke-11, kita lakukan pengecekan koneksi internet ke komputer. Kita coba ping ke google.com. Komputer sudah tersambung ke internet. Kita coba cek di browser, bisa buka YouTube atau kita buka Facebook. Komputer sudah terhubung, terima kasih.